So angeless, so precious, I see desire in all my life when you are guarding Ya, selamat malam teman-teman semua. Saat ini saya mau coba untuk share screen dulu. Mudah-mudahan bisa terlihat kah? Sudah? Sudah, Kak. Sudah ya. Taruh dulu. Ini ya, sudah terlihat ya. Oke, hari ini kita akan belajar apa yang disebut disiplin. Berbuah lebat dimulai dengan disiplin. Kalau di buku yang menjadi buku wajibnya LPPI gitu ya, buku wajib artinya buku pembinaan di seluruh persekutuan LPPI, kita sampai kepada tema berbuah lebat dimulai dengan disiplin. Ini kalau kita lihat nih ada tangga-tangga gitu ya, berarti semuanya tuh nanti ada prosesnya untuk berbuah lebat di dalam Kristus. Kalau kita ingat eh, di bab pertama dari buku ini kita belajar penulis katakan bahwa dia lihat ada begitu banyak manusia, tetapi kemudian dia memikirkan gitu, akan kemana sih tujuan manusia ini pada akhirnya, ya. Dan dia melihat bahwa banyak sekali orang yang kemudian akan binasa. Itu merupakan satu hal yang meresahkan hatinya ya. Kalau kita ingat ceritanya dia waktu itu lagi ada di Cina, kemudian dia lihat begitu banyaknya manusia. Dan di bab 2 kita dikatakan bahwa kita dapat menjadi manusia rohani dan menjadikan manusia rohani. Orang-orang yang nggak tahu kemana ini tujuannya, ya, lelah di dalam kehidupan mereka, sebenarnya mereka perlu untuk menerima Kristus. Mereka perlu untuk mendapatkan kasih Kristus sehingga mereka tahu kemana tujuan hidup mereka. Sehingga mereka bisa juga menjadi murid-murid Kristus. Dan kita bersyukur karena kita di LPPI ini punya begitu banyak kesempatan untuk mendengarkan tentang Kristus dan memberitakan tentang Kristus. Di bab 3 ini kita akan bicara tentang murid Kristus yang tidak bisa lepas dari kata disiplin. Nih, kita akan lihat arti kata disiplin ya. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa arti kata disiplin itu adalah tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Nah, arti kata disiplin ini juga berkaitan dengan kata murid. Akar kata disiplin itu adalah disciple. Jadi kalau kita bilang kita murid, seharusnya kita adalah orang-orang yang disiplin. Berbicara tentang pemuritan tidak bisa lepas dari disiplin. Terutama jika berbicara tentang murid Kristus yang berbuah. Ya, kalau kita mau berbuah, beranak cucu secara rohani, kita akan ketemu dengan kata disiplin dan ini nggak bisa lepas dari hal ini. Hakikat disiplin adalah harus terbentuk dari dalam diri sendiri, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipaksakan. Jadi disiplin itu memang kita yang harus buat atau harus harus ada dari diri kita sendiri. Nggak bisa juga dipengaruhi oleh keadaan. Contoh yang paling gampang adalah kalau kita bilang kita adalah orang disiplin, ada atau tidak ada orang yang mengawasi kita, maka kita tetap adalah orang disiplin atau kita tetap menjalankan disiplin itu. Yang paling gampang kalau kita lagi di kantor.
bos kita ada atau nggak ada, kalau jam makan jam 12 sampai dengan jam 1, ya harusnya jam 1 kita udah balik ke kantor gitu ya, atau ke ruangan. Yang sering terjadi adalah ketika kondisi atau keadaan bos-bos atau para eh, pembesar, kita suka bilang ya, lagi nggak ada di kantor, wah udah kita akan masuk, balik lagi dari makan atau dari jam istirahat, udah nggak tentu lagi jamnya. Kadangkala ini juga sering terjadi kalau di hari Jumat nih. Padahal kantor, ada beberapa kantor yang bilang ya jam istirahatnya lebih panjang sampai setengah 2. Ternyata udah dibikin sampai setengah 2 juga baliknya lebih dari jam setengah 2. Nah, kita belajar bahwa disiplin harusnya tidak dipengaruhi oleh keadaan ada atau nggak ada. Apalagi yang sering kali kita langgar nih, yang terkait dengan disiplin. Kalau kita naik naik kendaraan misalnya ya, misalnya kita mau U-turn, di situ ada tanda nggak boleh, jadi kita masih harus lurus lagi baru kita U-turn. Yang sering terjadi adalah kita bilang gini, lihat-lihat ada polisi nggak? Kalau eh, dibilang nggak ada polisi, oke kita U-turn di sini ada aja ya. Nah, itu berarti disiplinnya itu nggak ada, belum belum terbentuk dari diri kita sendiri, dan disiplin yang seperti itu masih dipengaruhi oleh sikon, masih dipengaruhi oleh keadaan, ada atau tidak ada yang mengawasinya. Itu sebabnya dikatakan bahwa disiplin ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nanti kita akan lihat bahwa kenapa sih disiplin bagi murid Kristus itu sangat perlu. Dan kita akan melihat bahwa kalau harus harus saja disiplin. Saya percaya Jimmy, Wilma gitu ya bisa bisa menjadi MC yang cakap, menjadi pemain musik yang cakap, itu semua karena dilakukan dengan disiplin. Ada latihan-latihan yang dijalankan, ada waktu-waktu yang ditetapkan, disepakati untuk menjalani latihan-latihan itu. Jadi waktu ada tujuan yang ditetapkan, maka itu perlu dicapai dengan disiplin. Olahragawan sama seperti itu juga. Mereka harus melakukannya dengan disiplin. Saya baru tahu kalau pemain bola itu ternyata waktu mereka latih malah yang diajarin itu bukan cuma lari, tapi banyak hal. Mereka harus melalui banyak tahap pendisiplinan di dalam latihan mereka untuk mencapai satu tujuan yang ditentukan. Terus memikirkan apa sih tujuan saya saat ini. Tujuan saya pribadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan saya di akhir tahun 2024 ini apa? Kalau kita punya tujuan itu dan kita mau mencapainya, kita harus menjalaninya dengan disiplin. Harus konsisten. Target-target ya, kayak di kantor juga kan. Kalau kita punya target, kita pasti akan strict terhadap tujuan itu. Kita strict terhadap target yang sudah kita tentukan itu. Kita berkutat dengan berpikir apa nih, gimana nih caranya supaya target bisa kita capai. Dan target itu kita kasih tahu ke semua, terus kita bilang, yuk kita disiplin kok, yuk mencapai target kita. Sama seperti LPPI, kita punya target yang telah ditentukan. Permasalahannya kita disiplin nggak menjalankannya. Kadang-kadang kita disiplin menjalankan target atau tujuan kita di kantor. Kalau LPPI, paling nanti tinggal di rapat bulanan lah, kita bilang belum tercapai. Ini harus harus kita lihat dan kita pelajari bersama-sama. Itu ya. Jadi sama-sama kita melihat bahwa kalau kita punya satu tujuan, kita harus menjalankannya dengan disiplin supaya apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai.
bahkan bisa terlampaui dari apa yang kita cita-citakan. Gitu. Pertumbuhan rohani yang sempurna memerlukan disiplin. Kalau kita bilang, saya mau bertumbuh, saya pengen seperti kakak rohani saya, atau saya pengen seperti si A. Saudara-saudara percayalah bahwa itu nggak bisa sakdet saknyet kalau kata orang. Saudara-saudara bisa tanya mereka. Mereka pasti melalui tahapan-tahapan di dalam pencapaiannya. Kayak tadi yang saya bilang, di gambar awal itu ada gambar tangga, itu proses. Saudara-saudara yang mencapai posisi tertentu di dalam satu perusahaan, satu kepemimpinan, nggak lahir-lahir langsung kepala cabang misalnya, atau nggak lahir tiba-tiba begitu masuk langsung gitu. Pasti ada proses. Kalaupun saudara pindah-pindah kerja, ya itulah prosesnya tadi gitu. Tetap ada proses yang di jalannya, yang harus kita jalankan. Nah, bicara tentang disiplin, seperti tadi saya katakan, tidak bisa lepas dari apa yang disebut murid Kristus. Siapakah murid Kristus? Silahkan siapa yang bisa baca untuk kita bersama Kisah Rasul 11 ayat 26. Silahkan. Sudah dapat Kisah Rasul 11 ayat 26? Silahkan. Kisah Rasul ayat ini. Kisah 11 ayat 26. Tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Iya. Jadi yang disebut Kristen atau yang disebut murid Kristus itu adalah setiap orang yang punya Kristus di dalam hatinya. Ya, ayat ini bilang di Antioquia lah untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen. Kristus ada di dalam hatinya. Kemudian kita lihat lagi, murid Kristus itu yang seperti apa? Yang menghayati makna persekutuan. Ya, kita murid-murid Kristus, kita punya Kristus di dalam hati kita, kita menghayati makna persekutuan, kita hadir di PDPK hari Kamis. PDPK sudah baru saja merayakan ulang tahun yang sekian puluh tahun dalam penyertaan Tuhan. Itu karena adanya orang-orang yang rindu, adanya murid-murid Kristus yang rindu dalam persekutuan, dan dibentuk melalui proses. Ya, kita garis bawahi kata proses pembelajaran. 1 tahun kalau yang di ayat baca itu. Membutuhkan waktu untuk bertumbuh. No shortcut, nggak ada jalan pintas untuk bertumbuh. Harus ada proses dan membutuhkan komitmen. Semuanya ini membutuhkan disiplin. Tadi saya bilang bahwa kalau kita punya target tertentu, tentunya semua itu membutuhkan waktu, melalui proses, membutuhkan komitmen, dan itu semua perlu apa yang disebut disiplin. Disiplin sangat diperlukan. Kalau kita sebagai murid Kristus, pasti nggak lepas dari kita sebagai murid-murid Kristus yang diajar untuk disiplin. Sangat menyenangkan karena di LPPI ini kita belajar tentang disiplin. Bagaimana harus berpakaian yang rapi. Bagaimana harus tepat waktu. Bagaimana harus bagus atau baik dalam administrasi. Semuanya itu kita belajar. Kita perlu mendisiplin diri. Dan sadar atau tidak sadar, kalau saya pribadi ya, pada akhirnya itu sangat berguna bagi kehidupan saya, sangat berguna bagi pekerjaan saya. Gitu. Jadi sangat bersyukur bahwa kita dilatih untuk hal-hal seperti ini.
Memang kadang-kadang kelihatannya ribet, berasanya rese gitu. Aduh, banyak banget sih aturannya. Tapi kembali kita akan lihat bahwa kalau kita disebut murid Kristus, tadi ya, disciple itu disiplin itu kata dasar disciple. Jadi murid-murid itu harusnya adalah orang-orang yang disiplin. Mengapa disiplin itu dibutuhkan? Karena ada dua hal yang harus kita alami. Minta salah seorang membaca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ini tentang pokok anggur nih. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, silahkan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, makasih Lewi. Kenapa disiplin itu dibutuhkan oleh murid Kristus? Karena ada dua hal yang harus kita alami. Satu, pembersihan yang menyakitkan ya. Tadi di ayat yang kita baca, pohon anggur itu dibersihin supaya dia bisa berbuah banyak. Saudara-saudara bisa Google gitu ya, kalau mau lihat bagaimana pohon anggur itu kalau mau dibuat berbuah banyak itu benar-benar dibersihin. Kita pun sebagai murid Kristus kalau mau berbuah banyak, ternyata kita harus dibersihkan. Nanti kita akan lihat dua hal ini satu persatu. Yang kedua, keharusan untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Ya, bahwa untuk berbuah banyak kita harus tinggal tetap di dalam Kristus. Kita lihat pembersihan yang menyakitkan. Tadi pembersihan itu kalau kita mau berbuah banyak, kita dibersihin. Supaya apa? Supaya tidak ada yang menghalangi pertumbuhan kita. Dan ini bisa dilakukan hanya oleh Allah. Allah yang melakukan pembersihan kita dikikis. Ada banyak hal yang bikin kita nggak bertumbuh. Rasa malas. Yang paling gampang gitu ya, rasa malas. Mungkin ada sifat-sifat lain, sikap-sikap lain yang kadang mungkin nggak kelihatan sama orang-orang. Cuma Allah yang tahu. Dan itu dibersihkan oleh Allah, dikikis oleh Allah. Saudara-saudara tahu kalau ada luka yang bernanah gitu ya, kemudian infeksi bernanah, itu nanahnya kalau mau sembuh, nanahnya harus dikeluarin. Nanahnya harus dikeluarin, harus bahkan di beberapa dokter gitu ya berani tuh waktu habis dikeluarkan nanahnya, terus dilihat lagi, dibersihin lagi, dikasih alkohol, supaya tidak ada kuman-kuman yang tertinggal. Dibersihkan. Mari kita renungkan bersama-sama apa hal-hal yang saat ini atau yang kita mau Tuhan bersihkan dalam kehidupan kita. Apakah masih ada akar pahit di dalam hidup kita? Apakah masih ada hal yang ya tadi saya bilang orang-orang mungkin nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi pembersihan itu dilakukan oleh Allah. Tujuannya apa? Karena Allah mau memakai saudara dan saya untuk berbuah lebat.
supaya saudara dan saya berbuah lebat, supaya bisa dipakai maksimal oleh Allah. Kita tahu ya, Allah nggak berkenan sama dosa. Dia mau kikis itu dari hidup kita. Itu harus kita lihat. Kemudian pembersihan hidup dari hal-hal yang kotor menghasilkan buah kebenaran. Ibrani 12 ayat 11, silahkan. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Iya, makasih Re. Pembersihan hidup dari hal-hal yang kotor menghasilkan buah kebenaran. Kadang-kadang waktu kita dibersihin sama Tuhan sakit. Waktu kita diproses sama Tuhan sakit. Nggak enak. Seringkali kita mungkin akan bilang nggak mampu Tuhan. Aduh Tuhan. Tapi kembali lagi bahwa itu harus kita jalani, proses itu harus kita lalui untuk kehidupan kita ke depan atau proses pembelajaran kita supaya menghasilkan buah yang lebih. Gak enak, sakit. Kadang-kadang mungkin kita bilang nggak sanggup Tuhan, nggak mampu Tuhan. Tuhan, kok ini yang harus saya alami? Kok ini yang harus saya lalui? Tapi saudara-saudara, kita nggak sendiri. Alkitab menuliskan atau Alkitab menceritakan ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami juga proses di dalam kehidupannya sebelum mereka menjadi orang-orang yang besar. Bahkan orang-orang yang kemudian kehidupannya kita teladani. Ada Daud yang melalui berbagai macam proses kehidupannya. Dia mengalami banyak hal di dalam hidupnya. Tapi kemudian dia sampai kepada satu titik. Dan dia bisa bilang bahwa Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia sampai kepada titik iman. Bahwa semua proses di dalam hidupnya Tuhan jadikan untuk kebaikan. Dia punya keyakinan yang sungguh terhadap Tuhan. Orang-orang di Israel bahkan sampai hari ini sangat memuja Daud. Makanya mereka bilang bintang Daud. Gitu ya. Itu saking mereka menghormati Daud dengan luar biasa. Ada Yusuf. Yusuf pun mengalami hal yang gak enak di dalam proses hidupnya. Dia ngiriin gitu ya. Saudara-saudaranya ngiri terhadap dia. Kemudian dibuang. Kemudian yang paling terkenal atau sering kita dengar cerita adalah ketika dia diganggu oleh istri Potifar dan difitnah. Tetapi proses-proses itu Tuhan perkenankan untuk membuat Yusuf menjadi seorang pemimpin yang sangat dihormati. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami proses itu, jalani. Karena apa? Karena reaksi terhadap pembersihan ini, jadi ketika Tuhan melakukan proses itu di dalam hidup kita, reaksi kita terhadap proses itu akan menentukan bagaimana hidup kita, bagaimana tujuan hidup kita akan kita capai di dalam kehidupan ini. Reaksi kita terhadap apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa pakai kita dengan leluasa. Kita bisa pikirkan reaksi kita terhadap hal yang Tuhan perkenankan terjadi di hidup kita itu apa? Apakah kita memberontak? Gak mau Tuhan, gak mau Tuhan. Saya gak mau Tuhan proses.
Tapi ini akan menimbulkan apa? Ini akan menimbulkan seperti tadi yang saya cerita, luka yang ada nanahnya, itu akan terus nyut-nyutan, akan terus mengganggu, akan terus membuat rasa sakit. Ketika kita tidak mau menjalani proses Tuhan terhadap pembersihan ini, ada hal-hal yang menghambat pertumbuhan. Karenanya sangat diperlukan disiplin hati untuk menuruti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Pilihan memang ada pada kita. Apakah kita lari dari proses itu, atau kita punya kerendahan hati untuk bilang, iya Tuhan, saya mau Tuhan proses. Ajari saya Tuhan. Yang kedua, kita lihat kenapa disiplin dibutuhkan, karena adanya keharusan untuk tinggal tetap. Firman Tuhan tadi di Yohanes 15 ayat 1-8 mengatakan bahwa minta apa saja. Tadi saya bilang ya, begitu kita kadang-kadang ingin melawan Tuhan, nggak mau melewati proses yang susah ini. Tuhan ingatkan kita, minta kekuatan dari aku. Minta kekuatan padaku. Minta kemampuan padaku. Nggak bisa Tuhan, nggak kuat. Saya nih ada di kantor yang orang-orang itu biasanya kalau ngobrol nggak bisa jelas. Nggak pada ngomong porno Tuhan. Tuhan, lingkungan saya susah untuk saya. Tuhan bilang, bisa. Minta. Supaya kamu bisa melewati itu. Bahkan kemudian kamu bisa menjadi saksiku di dalam kelompok itu. Tuhan, di pergaulan sekarang, maaf Tuhan, maaf. Orang-orang ngomong yang dibikin, bahkan diplesetin dengan anjir dan sebagainya, itu jadi adalah satu hal yang biasa Tuhan. Tolong Tuhan, aku nggak bisa kalau nggak gini, nggak ngetren Tuhan. Tuhan bilang bisa. Minta padaku. Tetap tinggal di dalam aku. Dan yang nggak bisa enggak adalah tetap dekat sama Tuhan. Tinggal tetap sama Tuhan. Doa. Baca firman Tuhan. Ini nggak bisa dipisahkan ya. Kalau kita mau bertumbuh, doa dan firman Tuhan itu nggak bisa dipisahkan. Doa, baca firman Tuhan, lakukan dengan ketaatan. Doa, baca firman Tuhan, lakukan dengan ketaatan. Pembacaan firman Tuhan, kita doa, minta kekuatan dari Tuhan. Itu semua nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, murid-murid Kristus, kalau kita mau bertumbuh. 1000 atau beribu-ribu kali pun kita belajar yang namanya PA, teorinya PA. Kalau kita nggak pernah melatih diri kita untuk benar-benar sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, belajar melakukannya dan berdoa, minta Tuhan untuk dimampukan melakukan firman, itu nggak ada gunanya bagi kita. Terus tinggal tetap di dalam Tuhan yang adalah sumber itu, supaya kita bisa mendisiplin diri ini. Diri ini kadang-kadang malas. Diri ini kadang-kadang pengennya yang santai. Paling gampang kita lihat apa? Laporan doa dan puasa. Puasa kita akan ketemu dengan berbagai macam alasan kita kurang disiplin terhadap hal ini. Doa puasa, PI, ya. Seringkali kita bilang, aduh, mau PI sama siapa? Susah. Tuhan bilang, minta sama aku.
Pernahkah di kehidupan kita atau waktu kita bangun pagi-pagi kita berdoa, Tuhan, aku mau berPI. Tuhan tolong dong kasih aku jiwa. Tuhan kasih dong orang-orang yang aku bisa ceritakan tentang Engkau. Latih diri kita, disiplinkan diri kita untuk hal ini. Dan sangat diperlukan disiplin untuk menang atas kedagingan. Lawan. Ketika kedagingan itu lebih dalam tanda kutip merajai kita, lebih menguasai kita, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk menang atas hal itu. Aduh, mendung nih. Harus PDPK onsite. Berangkat nggak ya? Berangkat nggak ya? Udah mulai. Kita mulai berdiskusi di dalam hati kita dengan segala macam. Ujung-ujungnya enggak. Aduh, film Korea nih lagi seri seru-serunya nih. Sayang, tanggung kalau ditinggalin. Stop nggak nih ya nonton? Atau biarin aja lah nanti rapat kita datang agak-agak telat sedikit. Saudara, diperlukan disiplin untuk menang atas hal-hal kedagingan ini. Ya, makanya tadi saya bilang sebenarnya seringkali kita sulit untuk melihat hal ini karena kita taunya kita taunya kayaknya kita udah biasa-biasa aja, tapi enggak, ada hal-hal yang Tuhan yang paling tahu, yang dia mau kikis, dia mau bersihin lagi. Mungkin kita sudah berbuah, tetapi Tuhan mau kita berbuah lebat, makin lebat lagi. Karenanya dia yang paling tahu. Kita ini milik kepunyaan Tuhan. Dia yang paling tahu sisi-sisi mana dalam kehidupan kita yang perlu dia proses, yang perlu dia bersihkan, dan yang perlu kita turuti dengan penuh disiplin untuk menghasilkan buah yang lebat. Berbuah lebat adalah bukti bahwa kita adalah murid Kristus. Tadi Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, dan dengan demikian orang tahu bahwa kamu adalah muridku, kalau kamu berbuah lebat. Saudara-saudara, di dalam hidup kita mungkin ada halangan, ada hambatan yang kadang membuat kita tidak bisa berbuah atau kita rasa kita tidak bisa mengatasinya. Tetapi dua hal tadi kita lihat bahwa Allah mau kita dibersihkan supaya bisa berbuah lebat. Dan yang kedua, Allah mau kita tinggal di dalam Dia. Tetap bergantung pada Dia. Supaya ketika proses pembersihan itu dilakukan, kita cakap menjalankannya. Kita cakap menanggungnya. Tujuannya apa? Tujuannya Allah mau supaya kita berbuah lebat. Saat ini saya ajak saudara-saudara merenungkan apa yang saudara mau untuk Tuhan proses dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan mau proses melalui PDPK, melalui pengurus, melalui anggota. Mungkin ada proses-proses yang Tuhan lakukan. Jalani itu dengan disiplin untuk mencapai tujuan berbuah lebat. Dan teruslah minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami sudah selesai belajar tentang disiplin. Kami belajar bahwa ketika kami mau diproses oleh Tuhan untuk berbuah lebat, maka kami harus dibersihkan oleh Tuhan. Dan untuknya kami harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk hal ini, agar kami bisa berbuah lebat dan dipakai oleh Tuhan, maunya Tuhan, semaksimal Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.